Halo semuanya, selamat datang di sesi bongkar fakta kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah ancaman virus yang mematikan, yang seringnya nggak kasat mata, dan mungkin aja posisinya jauh lebih dekat dari yang kalian bayangin. Kita bakal bedah data dari berbagai kasus medis nyata, ngelihat gimana penyakit ini bisa loncat dari tempat yang super terpencil sampai ke rumah sakit. Dan pastinya ngebekalin kalian sama langkah-langkah pertahanan diri yang gampang banget diterapin. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari bagian pertama, wabah hantavirus di dunia. Coba kalian bayangin skenario ini. April 2026, sebuah kapal pesiar mewah berbendera Belanda lagi asyik berlayar melintasi Samudra Atlantik bagian selatan. Rutenya ngelewatin pulau-pulau terpencil yang luar biasa indah. Tapi, di tengah kemewahan dan isolasi laut itu, tiba-tiba ada penyakit misterius yang menyebar cepat di antara 147 penumpang dan krunya. Liburan impian benar-benar berubah jadi mimpi buruk di tengah lautan. Nah, coba kita perhatiin detail datanya. Gila sih, eskalasinya tuh cepat dan fatal banget. Cuma dalam waktu kurang dari sebulan, 4 penumpang lansia tiba-tiba ngalamin sesak napas parah, kena pneumonia, dan syok. 3 orang meninggal secepat itu, dan 1 lagi kritis dengan alat bantu napas di ruang ICU. Rentetan kejadian ini ngebuktiin seberapa ganasnya penyakit ini, sampai-sampai otoritas kesehatan dunia harus turun tangan seketika. Tapi, tunggu dulu. Jangan pikir ancaman ini cuma ada di tengah laut yang jauh. Balik ke bulan Mei 2025, di Bandung Barat. Ada seorang pekerja bangunan biasa yang mendadak demam tinggi dan sakit perut parah. Awalnya dokter ngira, oh ini pasti leptospirosis, penyakit yang emang lumayan umum di area basah. Setelah diuji lab lebih lanjut, ternyata bukan. Dia kena infeksi virus mematikan gara-gara digigit tikus di lokasi proyeknya. Kasus ini narik realitas ancaman tersebut langsung ke depan pintu rumah kita sendiri. Lanjut ke bagian 2. Apa sih sebenarnya hantavirus itu? Kalau kita lihat pemetaan globalnya, virus ini tuh ibarat punya 2 faksi besar. Ada yang namanya Galur Dunia Lama, ini historisnya mendominasi Eropa dan Asia, termasuk Indonesia tempat pekerja bangunan tadi berjuang melawan infeksi. Terus, ada Galur Dunia Baru yang mendominasi benua Amerika, di mana rute awal kapal pesiar tragis tadi berasal. Yang bikin ngeri, masing-masing galur ini memicu jenis sindrom yang beda di dalam tubuh manusia. Secara medis, si penjahat utamanya ini bernama orthohantavirus. Intinya, ini virus zoonosis yang mematikan, artinya dia hidup di tubuh hewan dan bisa loncat ke manusia. Pembawa utamanya di seluruh dunia, jelas hewan pengerat kayak berbagai jenis tikus liar atau mencit. Walaupun pekerja di Bandung tadi kena lewat gigitan langsung, jujur aja kejadian digigit gitu lumayan jarang. Ada cara penularan lain yang jauh lebih diam-diam dan pastinya lebih berbahaya. Masuk ke bagian 3, gejala dan cara penularan. Nah, ini dia fakta yang paling bikin merinding. Gimana cara virus ini nyebar secara umum? Lewat udara. Iya, kalian gak salah dengar. Kotoran, air kencing atau air liur tikus yang udah mengering di sudut-sudut gelap ruangan, itu bisa hancur jadi partikel debu super halus. Terus, pas kita lagi asyik nyapu ruangan tertutup atau beres-beres loteng, partikel debu itu terbang dan langsung terhirup masuk ke paru-paru kita. Sama sekali nggak kelihatan. Nggak perlu kontak fisik. Tahu-tahu kita udah terinfeksi. Disinilah kita bisa lihat perbedaan fatal dari 2 galur tadi. Tipe dunia lama yang bikin sindrom demam hemoragik alias HFRS, cara kerjanya ngerusak ginjal kita. Angka kematiannya lumayan tinggi, 5-15%. Tapi, coba bandingin sama tipe dunia baru alias sindrom paru hantavirus yang mendominasi Amerika. Ini nih yang dicurigai kuat nyerang penumpang kapal pesiar tadi. Dia langsung ngancurin paru-paru dengan tingkat fatalitas luar biasa mengerikan. Sampai 60%. 6 dari 10 orang yang kena bisa kehilangan nyawa dengan sangat cepat. Terus, pas virus ini udah masuk dan menyerang tubuh, gejalanya nggak berhenti di demam atau pegal biasa. Eskalasinya parah banget. Tubuh kalian bakal ngerasain kekurangan oksigen drastis yang secara visual ditandain sama bibir atau kulit yang membiru. Di tingkat yang lebih parah, sistem organ utama mulai gagal berfungsi. Ginjal nggak bisa buang racun, sementara paru-paru penuh cairan sampai rasanya pasien kayak tenggelam pas lagi menghirup udara. Sistem saraf pun ikut kacau balau. Ini benar-benar perusakan tubuh yang brutal dari dalam. Kalau kita tarik mundur sedikit buat lihat tren data global dari 2015 sampai awal 2026, ancaman ini nyatanya bukan cuma sejarah masa lalu. Grafiknya emang naik turun, kadang meledak drastis di musim tertentu terus reda lagi, tapi poin pentingnya, kemunculan kasus ini nggak pernah benar-benar nol. Penyakit ini selalu ada di latar belakang, ngumpet diam-diam di pinggiran lingkungan tempat tinggal kita, menanti celah yang tepat buat menyerang lagi.
Oke, kita ke bagian 4, diagnosis dan perawatan medisnya. Menghadapi agresivitas virus ini, waktu adalah nyawa. Diagnosis yang cepat itu vital banget. Langkah pertama dokter seringkali mirip detektif. Mereka bakal nelusurin jejak interaksi pasien, nanyain apakah baru bersihin gudang kumuh, atau sempat lihat tikus nggak. Begitu ada kecurigaan, mereka langsung berpacu dengan waktu. Pakai tes PCR buat ngelacak jejak genetik virus di darah, ngecek antibodi, dan mindai organ pakai ronsen buat ngeliat seberapa luas paru-paru atau ginjal udah dirusak. Tapi, ini realitas medis yang paling bikin deg-degan. Secanggih apapun teknologi kita sekarang, dunia medis belum punya peluru ajaib. Sampai detik ini, sama sekali belum ada satupun vaksin atau obat antivirus berlisensi global yang bisa langsung mematikan hantavirus di dalam tubuh. Perjuangan ngelawan patogen ini nggak bisa diselesain cuma pakai satu resep pil aja. Terus gimana dong cara sembuhnya? Karena nggak ada obat khusus, keselamatan pasien bergantung penuh sama yang namanya perawatan suportif intensif. Fokus dokter cuma satu, nahan mesin tubuh pasien tetap nyala, sementara sistem imun pasien sendiri berjuang mati-matian menghancurkan virusnya. Mereka pakai ventilator buat maksa masukin oksigen ke paru-paru pasien HFS, ngatur cairan tubuh dengan sangat presisi, sampai ngandelin mesin cuci darah buat pasien HFRS yang ginjalnya mulai gagal. Pasien harus dipantau non-stop di ruang isolasi demi ngamanin satu hal aja, yaitu waktu. Masuk ke bagian 5, dan ini yang paling penting, langkah ampuh mencegah penularan. Kisah-kisah dari tadi emang bikin parno ya. Tapi tenang aja, kita pegang kendali penuh kok atas pencegahannya. Pertahanan terbaik itu mulainya dari rumah kalian sendiri. Tutup rapat setiap celah atau bolongan di dinding tempat tikus bisa nyelinap masuk. Pasang jebakan secara strategis buat mutus rantai populasi mereka, dan pastiin semua makanan dan minuman disimpan di wadah kedap udara. Dan yang paling krusial, kalau kalian mau bersihin gudang, loteng atau garasi yang berdebu dan jarang disentuh, tolong banget selalu pakai masker N95. Jangan pernah sepelean debu di ruangan yang tertutup. Terus, gimana jadinya kalau kalian terlanjur nemu kotoran tikus di rumah? Nah, perhatiin baik-baik. Jangan pernah langsung disapu pakai sapu biasa. Itu kesalahan fatal, karena debu virusnya bisa terbang dan kalian hirup. Ikutin protokol ketat ini. Pertama, buka semua jendela dan pintu selama 30 menit penuh, biar udaranya tersirkulasi dengan baik. Habis itu, pakai sarung tangan karet. Semprot kotorannya perlahan pakai campuran disinfektan pemutih dan air, biar basah dan virusnya nggak terbang. Diamin dulu 5 menit biar virusnya mati, baru deh angkat pelan-pelan pakai tisu. Langsung buang tisunya, lalu pel lantainya. Sterilisasi kimia ini benar-benar garis pertahanan terakhir kita yang nggak bisa ditawar. Jadi, setelah kita bedah tuntas betapa fatal dan gak kasat matanya ancaman hantavirus yang dibawa tikus ini, mulai dari kejadian di kapal pesiar mewah sampai ke pekerja bangunan di dekat kita, saya mau tinggalin satu pertanyaan yang simple tapi penting banget buat kalian. Coba deh hari ini cek sekeliling tempat tinggal kalian, apakah rumah tangga kalian benar-benar udah aman dari hewan pengerat? Pikirin baik-baik ya. Makasih banyak udah nemenin sesi penjelasan kali ini. Ingat untuk selalu jaga kebersihan dan sirkulasi udara di rumah. Dan sampai jumpa di Bongkar Fakta kita berikutnya.